Nah, oke guys, jadi kita akan membahas mengenai tentang keluh kesah pada motor Suzuki Thunder karena banyak teman-teman subscriber baru yang masih bingung ya, terutama yang Suzuki Thunder yang tidak ada engkolnya ya, atau tidak ada kickstarter ya. Kalau ini kan ada. Ini 2006, kemudian untuk yang tidak ada engkolnya itu 2004 dan 2005 ya. Kemudian ada pertanyaan ya, kalau untuk menjelaskan di tentang komentar kan mungkin agak sedikit teori aja, mungkin kalau di video kan agak lumayan paham ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai Thunder ya, kemudian tidak ada engkolnya, kemudian teman-teman udah ngoprek karbu, pengapian, tentang aki kemudian udah diganti ya, tetapi tidak mau nyala. Kemudian ada trouble, suara cetek. Untuk aki yang normal, misalkan teman-teman beli baru ya, udah dapat 5 hari atau seminggu ataupun 2 minggu misalkan, kemudian dipencet starter mulu, kemudian mesin nggak mau nyala ya, itu akan tekor si aki. Jadi butuh disetrum ulang ya. Tapi kalau aki udah 2 tahun 3 tahun udah drop disetrum, biasanya dia akan hilang. Tapi kalau misalkan baru beli kemudian tekor seminggu atau 2 minggu, itu masih bisa isi lagi antara 13 volt untuk kapasitas stopnya ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah aki ini tekor, maka ini akan bunyi di bendik ini cetek ya. Bendik itu ada di bawah jok ya. Kalau yang di samping ini yaitu flasher ya. Nah, itu akan mengakibatkan cetek. Jadi sebelum teman-teman membongkar harus memahami teorinya dulu ya. Jadi membaca lah intinya, ini motor kerusakannya apa dulu. Makanya nonton video ini nih, teknik otomotif ini mengandung ilmu. Misalkan teman-teman jarak jauh pulang kampung atau touring, tiba-tiba trouble di jalan, jadi motor ini asal servis aja ke tempat lain, tapi kita tidak belajar, nanti sama aja, nanti repotnya pada saat di jalan mogok gitu kan. Mogok itu bukan hanya khusus satu motor ini aja, tapi macam-macam ya. Injeksi pun rawan mogok juga kalau radiatornya udah panas ya. Jadi kalau misalkan aki ini udah tekor, maka akan bunyi bendik cetek. Nah, ini teman-teman harus disetrum untuk akinya ya. Misalkan udah oke lagi akinya ya, teman-teman tinggal cek aja ini kabel kap si busi ya, dicopot, tempelin di sini, kemudian pencet starter. Itu kan sebelumnya kan udah buatkan videonya tuh, keluar api tidak gitu kan. Kalau apinya udah oke, berarti settingan karbunya kurang pas, ataupun karet intake manipulnya ini longgar ataupun retak ataupun bocor, sehingga hisapan bensin dari karbu ke si arah klep dan piston itu tidak mendapatkan sempurna ya, sehingga sulit untuk dibakar. Jadi sebelum teman-teman kebingungan, pahamin teorinya dulu. Wah, motor saya mogok bang di jalan, ataupun di rumah saya nggak dipanasin nih berapa bulan atau berapa minggu, yaitu cek starter, kemudian ada apinya enggak. Tapi kalau misalnya apinya tekor bisa menggunakan ini. Kalau yang udah ada engkolnya, apinya kecil bang, nah berarti akinya yang lemah kalau untuk kickstarter ya, seperti itu. Sebenarnya gampang kalau teman-teman mau belajar di sini ya, tinggal melihat ada, menyimak ya, nanti bisa otak-atik sendiri, jadi tanpa perlu ke bengkel khusus. Misalkan teman-teman tempat bengkelnya jauh gitu kan, harus wajib belajar gitu kan. Walaupun banyak duit, misalkan wah saya mau ke bengkel terima beres, ya silakan. Tapi kalau misalnya kita lagi on the way, posisinya malam hari, mogok, siapa yang mau bantu kalau kita nggak bisa sendiri gitu kan. Ya minimal tahu teori lah, rumus kelistrikan dan rumus karburator gitu ya. Jadi kalau mati, cek dulu pada bagian koil pengapiannya dulu, ada apinya tidak. Starter oke bang, tapi pengapiannya kosong. Nah itu bisa jadi dari soketnya itu kurang presisi atau kotor ya, ataupun si CDI nya mati, bisa jadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan akinya sehat, kemudian pengapian ada, nah itu permasalahannya yaitu ada di karburator. Bisa dari karetnya ya, bisa dari penghisapan atau settingannya itu kurang pas, atau dari klepnya terlalu kencang ya. Tapi kalau untuk motor, kalau udah settingannya udah bagus, untuk pada bagian mesin nggak usah dioprek-oprek lagi, kita ngoprek pada bagian karburator aja.
Karena kalau udah dioprek-oprek kemudian settingan karburator kurang pas, efeknya nanti asapnya hitam, bahkan businya basah ya. Seperti itu. Mungkin udah saya jawab untuk tentang tema yang tanpa non engkol ya. Kemudian bagaimana bang kalau misalkan aki saya tekor ya, nggak ada engkol ya, itu bisa di standar 2, masukin gigi, puter roda belakang ya yang kuat. Kemudian di sini teman ada satu lagi memperhatikan pada bagian kabel koil ya di sini, apakah ada apinya enggak, itu tanpa menggunakan starter, itu rumusnya ada yang manual ya. Jadi mengecek pengapian itu ada 3 macam ya teman-teman. Satu melalui starter, perhatikan kabelnya. Kemudian kedua melalui kickstarter. Yang ketiga yaitu perhatikan dari roda diputar gigi 1 untuk mengecek pengapian ya. Jadi kalau misalkan starternya udah lemah, akinya lemah, maka pengapian pun akan kecil dari jebrikan pada bagian koil. Lebih jos lagi bisa menggunakan ini ya. Misalkan ini juga udah kurang fungsi ya, ataupun kickstarternya error, pernya lepas di dalam, bisa menggunakan ban gigi 1 diputar seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanganin motor mogok ya, yang pertama cek pengapiannya dulu ya teman-teman ya. Pengapian yaitu tinggal cabut aja kabel cupnya ini, kabel koil ya. Sebelumnya udah sering saya upload juga pembahasan itu, udah sering saya praktek langsung ya. Kalau ada akinya ada, kelistrikannya ada, berarti karbunya teman-teman harus dicek pada bagian ininya ya, intake-nya ya. Kalau misal kendor ataupun kurang presisi, dikencengin lagi gitu kan. Kadang robah sedikit aja itu akan menjadi merebet ya. Apalagi kalau misalkan motor open filter ya, mudah kotor ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau untuk cara mengatasin motor mogok di jalan. Jadi teman-teman misalkan banyak duit mau ke beresin bengkel silakan, tapi teori kayak gini harus teman-teman perhatikan, karena buat OTW kan itu kan udah malam hari nggak ada bengkel, mau nggak mau kan ngoprek sendiri. Dan saya sarankan harus ada busi cadangan sama kunci busi dan obeng plus ya, minimal itu ya, wajib itu yang ditaruh di box ini. Jadi kalau misalkan tergendala trouble, teman-teman ganti busi baru. Yes. Untuk cara memperbaiki busi juga udah saya jelaskan ya, supaya bisa nyala lagi ya, tinggal dibersihkan di amplas. Oke, mungkin itu cukup mengandung informasi untuk teman-teman yang udah punya Sweet Thunder ataupun yang ingin membeli ataupun yang belum tahu tentang teori kelistrikannya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe di channel ini. Next video selanjutnya silahkan komentar jika ada pertanyaan ataupun butuh part nanti saya taruh di komunitas channel ataupun di komentar link ya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.